Oke, karena sudah waktunya mulai, tepat pukul 15.20 ya ini. Jadi, langsung saja kita bakal mulai pembekalan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abil alamin, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengadakan pembekalan member PAUS ID ya. Oke. Sebelum mulai, ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dwi Nur Ismayanti, bisa dipanggil Risma. Saya di sini selaku moderator yang bakal memandu acara dari awal sampai akhir. Nah, melakukan pembekalan ini supaya apa sih? Supaya teman-teman member PAUS ID ini lebih kenal dengan PAUS ID yang nantinya bakal jadi keluarga baru teman-teman selama 4 bulan ke depan. Bentar. Oke. Jadi nanti bakal dijelasin tentang PAUS ID itu ngapain aja, terus tentang isinya PAUS ID, terus tentang kegiatannya apa aja, terus nanti apa yang bakal teman-teman dapetin selama 4 bulan ke depan. Nanti bakal dijelaskan sama ahlinya nanti ya, ada nanti. Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama ya. Sebelum mulai ke acara intinya, bakal ada sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia Oprek Member PAUS ID yang akan disampaikan oleh Kak Yasmin. Kepada Kak Yasmin, disilakan.
Halo semuanya, selamat siang. Siang, Kak. Siang, Kak. Sore, Kak. Perkenalkan, nama aku Yasmi Raihana. Di sini selaku Ketua Open Recruitment. Selain itu, di Paus ID juga aku menjabat sebagai Pauspal dari Divisi HR. Kalau kalian mungkin udah paham sedikit ya tentang Paus ID itu kayak gimana gitu. Karena Paus ID itu organisasi yang bertujuan untuk kampanye Stop Animal Abuse. Nah, kalau tentang pengalaman aku sama Paus ID, sebenarnya ada banyak manfaatnya, terutama pas aku jadi pengurus ya di Paus, macam penyakit hewan, terus gimana cara mengatasinya, bahkan cerita-cerita pengalaman tentang menolong hewan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk proker di Paus ID, sebenarnya karena kita masih organisasi baru, ada banyak yang bakal kita lakuin, tapi masih kita rencanain agar efisien. Jadi kalian tolong sedikit sabar ya nanti. Terus ya udah sih, terakhir selamat datang di Paus ID. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi misi Paus ID. Amin. Bagus sekali ya. Terima kasih kepada Kak Yasmin yang sudah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Panitia Oprek Member Paus ID. Kita masih ada satu lagi sambutan. Selanjutnya ini dari pemateri kita, sekaligus kakaknya ini adalah founder dari Paus ID yang akan disampaikan oleh Halo semuanya, selamat siang, selamat menjelang sore juga. Siang, Kak. Siang, Kak. Ya, perkenalan dulu ya, nama saya Retno Indah Kurniati. Terus sekarang kuliahnya di Purwokerto. Sekarang tinggalnya di Kebumen. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau daftar ke sebuah komunitas yang menegakkan anti kekerasan terhadap hewan. Jadi saya juga baru sadar karena ternyata di Indonesia sendiri komunitas memerangi kekerasan terhadap hewan itu ternyata belum terlalu ada gitu di Indonesia. Mungkin ada tapi tidak terlalu menonjol gitu. Baru kali ini saya menemukan komunitas yang seperti ini. Saya sendiri merasa bangga ya. Alhamdulillah jadinya bisa membuat sebuah organisasi atau komunitas yang lebih condong ke sebuah rasa sayang kepada hewan. Maafnya lagi backsound-nya ada sedikit berisik ya. Mohon nanti misalnya teman-teman punya ide, punya saran atau kritik terhadap komunitas ini, mohon dikasih tahu. Kalau misalnya ada kekeliruan, mungkin nanti dikasih tahu. Karena komunitas ini baru berumur 2 bulan. Dibentuknya itu pada 6 Desember 2020 kemarin. Dan opreknya itu baru pas akhir Desember ke Januari. Jadi mohon misalnya teman-teman bersabar saja dengan program-program dari PAS Indonesia. Jika mungkin merasa lambat, itu lagi menyesuaikan kondisi dari internal komunitas ke masyarakat. Semoga terus maju berkembang sehingga kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang ramah terhadap hewan, tidak hanya ramah untuk manusia juga, tapi di dunia ini kita nggak sendirian, kita hidup dengan berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semoga nanti PAS Indonesia bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan kita. Oke, kita langsung aja ke pembekalan ya kepada
host untuk menampilkan screen-nya mungkin. Oh iya, sedikit mau ngasih tahu ke teman-teman semua ya. Setelah pembakalan ini bakal ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman bisa raise hand dulu, baru nanti teman-teman bakal ditunjuk buat tanya. Jadi selama acara ini kalau mau bertanya silakan pertanyaannya disimpan sesi tanya jawab sendiri. Okay? Terima kasih Karisma. Langsung saja ke slide selanjutnya, Kak. Oke, saya akan mulai dengan jadi pas kampanye lalu stop inequality underscore tingkat cara digital memanfaatkan sosial media. Nah, tujuan dari gerakan kampanye ini yaitu membuat kesadaran rasa humanity terhadap manusia tentunya teman-teman yang lain untuk meningkatkan rasa itu dalam kekerasan terhadap hewan sehingga terciptanya lingkungan yang aman terhadap hewan gitu. Nah, sudah saya jelaskan masih sangat baru, masih berumur 2 bulan. Mungkin ini saya sebuah komunitas yang masih baru ya, mungkin teman-teman merasa ini kok komunitas yang baru gini-gini, belum ada pengalaman banyak. Jadi yang membuat istimewa itu nanti bukan dari komunitasnya sendiri, tapi dari kalian sendiri yang membuat istimewa. Saya bukan orang hebat, saya juga bukan orang yang bisa istimewa juga, tapi kalian yang bikin istimewa dari komunitas ini. Jadi sama-sama kita berjuang, kita sama-sama bekerja sama untuk mengembangkan komunitas ini agar menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang bisa dijadikan sebuah contoh agar kita bisa melindungi hewan-hewan terhadap kekerasan dan agar hewan-hewan tersebut itu mempunyai sebuah pelindung, pahlawan gitu. Kita adalah pahlawan dari hewan-hewan yang ada di dunia ini, terutama itu di lingkungan sendiri-sendiri secara individual. Ya, lanjut Kak. Nah, PAS Indonesia ini dibentuk melalui 4 sosial media, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Jadi kampanye atau konten-kontennya nanti itu akan disiarkan melalui keempat sosial media ini, menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kalau YouTube kan nggak bisa share foto gitu, kecuali dibikin video. Jadi menyesuaikan dengan manfaatnya masing-masing, kegunaannya masing-masing. Teman-teman sudah mengikuti beberapa official account, dipaksain buat mengikuti semuanya, jadi harus upload Facebook enggak, ini seikhlasnya aja sih, karena namanya relawannya seikhlasnya gitu, enggak memaksakan dari pihak manapun. Tapi kalau misalnya sungguh-sungguh nanti kalian dapat merasakan sendiri manfaatnya bagaimana mengikuti sebuah komunitas dengan rasa sungguh-sungguh. Kemudian diharapkan nanti kita dapat memposting dengan didampingi dengan ribuan hashtag SAC PAS Indonesia, sehingga nanti kita itu nanti bisa ter-up ke banyak orang, menjangkau banyak orang secara digital, sehingga rasa humanity dan rasa sayang terhadap itu dapat ditingkatkan. Kan sekarang ini kan setiap hari kita pasti memegang gawai gitu. Nggak mungkin, pasti banyak sekarang anak-anak kecil aja udah diwajibkan untuk
memiliki sebuah gawai dan aplikasi sosmed gitu. Jadi diharapkan kita juga mempunyai sebuah sosmed juga ini mempunyai kegunaan lain selain update-update status, stalking daripada kayak gitu kan. Lebih baik kita juga sayang terhadap hewan, kita manfaatkan semua itu. Jadi juga sekarang kan aktivitas dari teman-teman juga kan sebagian besar itu di dunia maya gitu. Jadi harap nanti kita sama-sama menggerakkan sebuah kampanye untuk bisa menjangkau orang-orang untuk meningkatkan rasa humanity-nya nanti terhadap hewan. Ya, lanjut Kak. Nah, dari program PAS Indonesia ada beberapa program yang kita kembangkan dan kita rencanakan. Kalau di PAS Indonesia itu kegiatan kampanye itu ada hari Minggu dan hari Kamis. Jadi ada sebuah konten khusus. Memang tujuan itu untuk kampanye. Biasanya itu untuk seperti mengenang sebuah kasus atau memberikan sebuah konten gitu yang bersifat mengajak teman-teman untuk berkampanye atau meningkatkan rasa community. Nah, Save Animals atau kampanye ini nanti ada 4, yaitu relay kayak nanti kita kayak fencing gitu ya, nanti foto fencing itu kita dikasih di foto gitu ya, nanti ya kita tunjukkan ke foto atau video, nanti kita sebarkan ke official account dan akun-akun kalian sendiri. Kemudian ada beberapa program baru yaitu challenge dan podcast. Jadi nanti teman-teman di beberapa minggu kemudian nanti ada challenge gitu. Semoga saja nanti dengan challenge ini kita bisa membuat sebuah gerakan gitu 1 minggu itu untuk menyayangi hewan dengan beberapa misi nanti yang akan kita suguhkan dan harus kalian tuntaskan nanti. Dan tentunya ada reward yaitu sertifikat nanti di beberapa event ini Save Animals, jadi tunggu saja nanti teman-teman ya. Kemudian ada discussion. Nah, discussion ini biasanya ini dilakukan di WA group biasanya teman-teman mungkin ingin memberikan sebuah informasi ini ada kasus nih Kak, ada kasus kekerasan terhadap hewan, ada kasus yang memberikan ini nih ada info-info bagus ini buat hewan gitu, mungkin disiarkan ke teman-teman atau ke official account. Boleh nanti kita berdiskusi, nanti ada Paspal juga nanti yang memberikan saran-saran tentang kesehatan atau tentang psikologi gitu kan. Banyak sekali nanti yang merespon, tentunya grupnya itu alhamdulillah itu lancar-lancar aja gitu, banyak sekali diskusi yang akan diselenggarakan dalam grup tersebut. Nah, jadi dari keempat Save Animals program ini ada 2 yang akan kita yang udah dilaksanain dan ada 2 lagi yang belum dilaksanain baru direncanain itu challenge dan podcast. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memberikan sebuah pengalaman dengan melalui podcast nanti kita bisa kirimkan saja nanti ke panitianya nanti ya ke podcast nanti. Siapin aja pengalaman terbaik kalian nanti sesuai tema yang akan kami tentukan nanti ya. Kemudian ada extra post. Nah, extra post ini maksudnya itu adalah konten yang kita berikan untuk teman-teman di luar komunitas dan dalam komunitas. Nah, extra post ini biasanya berbentuk poster. Nah, ada 3 contoh nih, yaitu Paspedia, Pas ID Action, dan Pas ID Fun. Paspedia ini biasanya berisi tentang infografis, ini paling banyak, ini konten dari extra post ini yang paling banyak dibikin yaitu Paspedia. Jadi teman-teman bisa di-share, mungkin nanti poster-poster yang dibikin oleh Pas Indonesia nanti terhadap infografis tentang hewan-hewan nanti bisa di-share di grup atau di story atau nanti di feed Instagram atau di FB atau di tweet nanti jangan lupa juga tag akun official account-nya Pas Indonesia dan hashtag-nya jangan ketinggalan SAC_Pas Indonesia. Nanti
PAS Indonesia merepost agar teman-teman juga yang lain bisa mengikuti kegiatan yang kalian berikan nanti. Kemudian PAS ID Action ini adalah kegiatan PAS Indonesia. Jadi PAS ID Action itu jika teman-teman misalnya street feeding gitu ya, taruh di grup WA gitu kan, Kak, aku hari ini street feeding nih, gini-gini, nanti dikasih cerita Kak gitu. Nanti bisa kita berikan sebuah wadah untuk teman-teman memberikan pengalamannya berupa tulisan, nanti dijadiin poster, nanti di-post ke official account agar teman-teman yang lain itu bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari pengalaman teman sobat paus gitu ya. Kemudian ada PAS ID Fun berupa hiburan, ini masih minim ya. Ada beberapa games gitu, ada beberapa beberapa ya games gitu, dan beberapa info yang menghibur seperti kayak mungkin kayak rekomendasi buku yang berkaitan dengan hewan atau film-film. Nanti tunggu aja nanti konten-konten selanjutnya. Semoga saja semuanya ini bisa terlaksanakan dengan baik. Ya, lanjut Kak. Nah, ada program baru lagi yang lagi digencarkan ini, yaitu tentang sebuah repost atau sebuah wadah untuk laporan kasus kehilangan, terus laporan kejahatan. Ini maksudnya laporan yang tentang hewan-hewan yang mengalami kekerasan, atau sebuah owner atau sebuah cat lover, pet lover itu yang mengalami sebuah penipuan. Jadi teman-teman bisa memberitahu kita gitu, untuk misalnya rasa sama-sama mereport akun-akun yang sengaja sengaja melibatkan hewan-hewan terhadap urusan pribadinya. Jadi teman-teman bisa laporkan saja ke PAS Indonesia, nanti kita sama-sama menegakkan keadilan gitu terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, seperti yang lalu-lalu itu ada penjagalan kucing gitu ya. Turut sedih juga karena kita juga sanksi dari kejahatan terhadap hewan itu juga masih minim gitu. Kalau nggak diviralin itu nggak akan diungkit, itu nggak ditangani dengan benar kalau nggak viral. Jadi dengan PAS Indonesia ini aja, semoga nanti media sosial, dengan kekuatan media sosial, semoga sebuah jadi kita sebuah wadah untuk teman-teman yang ingin open adopsi gitu ya, atau ingin mencari kucing atau anjing gitu ya untuk diadopsi. Nanti kita bisa bikin dengan beberapa syarat ketentuan. Ini untuk syarat ketentuannya ini bukan uang, bukan gitu, tapi untuk jaga-jaga gitu agar tidak ada sebuah perilaku yang menyeleweng gitu ya. Kejahatan tadi kan akhir-akhirnya ditipu gitu kan. Ini meminimalisir gitu dengan ketentuan syarat gitu. Semoga jadi bisa. Kemudian ada rescue yang maksudnya ini komunitasnya ini memberikan sebuah info kepada teman-teman yang dimiliki se-PAS Indonesia di komunitas maupun di luar komunitas terkait dibutuhkannya rescue untuk animals yang ditemukan gitu, yang dilaporkan. Nanti bisa kita bantu share gitu ya, untuk dan kita buatkan poster kalau diperlukan. Nanti semoga saja ini bisa sedikit membantu nanti dan bisa ditangani dengan baik. Makanya tadi saya bilang kalau nggak diviralin tuh mungkin nanti nggak bakal ditangani gitu, nggak bakal diselesaikan. Jadi teman-teman bantu ya, kekuatan gadget, udah gadgetnya cuma dipakai gitu ya, lebih baik kita gunakan gadget kita sebaik mungkin gitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Kemudian ada open donasi dan adopt, saya bilang open donasinya ini misalnya teman-teman ingin minta bantuan ke PAS Indonesia untuk memberikan wadah
open donasi gitu. Atau dari Pas Indonesia nanti setiap hari akan membukakan open donasi. Teman-teman yang ingin berdonasi kepada Pas Indonesia nanti boleh melalui rekening yang akan disiapkan nantinya. Jadi nanti seikhlasnya aja, nggak ada patokan minimal harus 10.000 misalnya, enggak. Jadi seikhlasnya aja, nanti kebutuhan uangnya nanti kita salurkan kepada teman atau hewan yang mengalami sebuah keburukan ya, sebenarnya itu kan kayak sakit gitu. Kita bantu dengan sedikit donasi yang kita berikan agar sedikitnya membantu gitu, daripada kita juga merepost, kita juga men-sharing teman-teman bantuan itu. Juga Pas Indonesia untuk mencoba juga untuk memberikan bantuan material, yaitu donasi berupa uang. Mungkin ada juga yang mau nyumbangin tentang makanan-makanan juga boleh. Nanti kita database nanti ya. Nanti database-nya itu bisa kalian gunakan keperluan kalian nanti, untuk keperluan atau ingin bantuan dengan sebuah lembaga instansi yang lebih gede atau di dekat kalian sendiri. Kan Pas Indonesia ini kan se-Indonesia, mungkin nanti kita sama-sama ya cari info dan memberikan info terkait database itu tentang klinik kesehatan dan organisasi yang sama dengan kita, nanti semoga aja nanti membantu kira-kira seperti itu ya. Ya, lanjut Kak. Nah, jadi teman-teman yang mendaftar ini adalah member. Jadi kemarin itu pas Desember sama Januari itu ada open dan open member. Jadi teman-teman di sini pengen daftar pengurus, nanti tunggu periode dari pengurus sekarang ini selesai, yaitu pada April nanti, selesainya April kemarin ya, nanti ya setelah selesai urusan kegiatan jobdesknya selesai, mungkin barulah kita membuka open pengurus. Jadi teman-teman di sini, aku nggak bisa ikutan pengurus nih, tenang, nanti bisa kok open lagi kok gitu. Teman-teman di sini mengenal dulu komunitas yang seperti apa. Jadi pengurus itu juga, saya juga enggak minta yang skillnya bagus gitu, enggak. Sama-sama ada yang juga berpengaruh di sebuah komunitas atau langsung jadi pengurus ada gitu. Nanti sama-sama dibimbing lah, bekerja sama, kerjanya enggak sendirian kok gitu kan. Saya juga membantu membimbing sebisa mungkin gitu, membantu sebisa mungkin. Teman-temannya lain juga sebisa mungkin untuk saling membantu. Kalian yang takut misalnya punya pengalaman organisasi atau kepengurusan, jangan takut ya, kita sama-sama nih bareng-bareng kembangkan bareng-bareng. Nah, jadi ini nggak kalah pentingnya kok dari pengurus-pengurus yang ada di Pas Indonesia sekarang. Nah, tugasnya apa aja sih? Jadi tugas dari member ini yaitu membantu ya menyebarkan postingan atau kegiatan dari kampanye digital yang diadakan di Pas Indonesia, baik itu Facebook, Instagram, atau aplikasi komunikasi pribadi seperti WhatsApp yang biasanya ada tersedia fitur share foto atau video gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyertakan hashtag SSC _ Pas Indonesia di setiap posting berkaitan dengan hewan yang terutama positif yang misalnya dibutuh penanganan khusus, nanti hashtag aja SSC dan tag akun kita bantu share gitu ya. Semoga aja teman-teman dari Pas Indonesia sendiri itu bisa membantu. Mungkin ada yang bisa turun langsung gitu mendampingi teman-teman lain sekalian gitu. Ya, lanjut Kak. Habis. Udah lama nggak ngomong, biasanya ngetik-ngetik. Ya, selanjutnya itu membantu memberikan masukan konten kampanye nantinya akan difilter oleh tim kepengurusan Pas Indonesia. Jadi ketika saya teman dari tim Pas Indonesia nih
membuat konten, terus tiba-tiba ada masukan nih, misalnya kayak tadi yang kemarin ya, Kak, ini kan sisi negatif dari kebun binatang aja nih. Nah, besok-besok nanti bikin sisi positif dari kebun binatang Indonesia gitu, jangan negatifnya aja gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, nanti teman-teman bisa bantu mengkoreksi atau memberikan saran, masukan, kritik kepada konten-konten atau kegiatan yang akan dilakukan Pas Indonesia atau yang telah dilakukan. Omongin aja, nggak apa-apa, nggak akan tersinggung. Kalau misalnya kan pendapat orang beda-beda, kalau Pas Indonesia mungkin udah komplit, udah perfect gitu, ternyata ada yang kurang serap, boleh semini mungkin walaupun minoritas ya, kalian tetap kami hargai pendapatnya, jadi saya menghargai semua pendapat gitu. Kemudian membantu memberikan feedback terhadap proker-proker Pas Indonesia. Nah, selain tadi mengkomentari atau mengkritik sebuah postingan atau konten, juga terhadap proker atau program dari Pas Indonesia itu sendiri, nanti silakan ada khusus untuk teman-teman memberikan unek-uneknya. Nanti kemarin saya PC 11 ya teman-teman, ternyata ada beberapa unek-unek, tapi kebanyakan hampir 8 nggak sampai 90%-an mungkinnya yang merasa katanya asik, seru, tapi karena kegiatan dari nyata, kegiatan live-nya itu yang nyata, real life, jadi katanya nggak bisa sering-sering gabung diskusi, nggak apa-apa, yang penting hashtagnya gitu kan, yang penting kalau hashtagnya jalan terus gitu pas hari Minggu dan hari Kamis gitu. Terus kalau misalnya ada yang salah silakan kasih tahu aja, walaupun kurang sering nimbrung gitu kan, gak apa-apa. Lagian juga kenapa juga nimbrung atau ikutan diskusi selama 24 jam kayak pengangguran banget. Jadi kan ada kerjaan-kerjaan lain, kita menghargai kerjaan-kerjaan kalian yang lain, enggak harus stay di Pas Indonesia kegiatannya, enggak. Kayak seikhlasnya aja lah, serelanya kalian aja, sesempatnya kalian meluangkan waktu Pas Indonesia. Nanti teman-teman pasti adalah yang aktif untuk merespon kalian gitu. Ya udah Kak, lanjut lagi. Aduh, saya nggak bawa minum. Sudah selesai ternyata. Jadi tadi itu adalah beberapa penjelasan saya terkait komunitas, program, dan rencana dari Pas Indonesia sendiri. Begitu ya kira-kira, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan diberikannya dengan dibimbing sama moderator, yaitu Kak Risma. Saya kembalikan ke Kak Risma ya. Oke, terima kasih Kak Eno atas materinya hari ini ya. Ini mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, jadi saya nggak bisa on cam. Saya mohon maaf. Oke, dari sekian banyaknya materi yang diberikan oleh Kak Eno nih ya. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau ditanyakan gitu terkait misalkan tentang asal usulnya, kenapa sih bisa terfikirkan gitu membentuk sebuah organisasi padahal dengan statusnya masih mahasiswa gitu kan, juga organisasinya ini tuh yang istilahnya pertama di Indonesia gitu kan. Mungkin Kak Eno bisa menjelaskan sedikit tentang itu, kayak seperti asal mulanya aku bikin komunitas aja deh gitu, terus teman-temannya siapa gitu Kak. Oh ya, saya jelaskan sedikit asal-usul dari Pas Indonesia ini ya. Jadi saya kan selama masa pandemi ini lebih sering kegiatannya itu cek-cek HP gitu kan, beranda gitu. Jadi ada sebuah postingan gitu ya di beranda Facebook. Saya juga pengguna Facebook yang aktif. Jadi ada sebuah postingan gitu ya. Judulnya itu Hey Human. Jadi Hey Human itu dia itu dari mungkin saya nggak bisa ya dihapus ini ya. Jadi Hey Human-nya itu sendiri itu sebuah kayak gambar gitu yang dibikin oleh sebuah ilustrator gitu terkait kesedihan hewan itu
terhadap perilaku dari manusia, seperti kayak gambar apa ya? Oh, gambar banteng. Jadi di sana itu Hey Woman, aku nggak mau berkelahi gitu, aku nggak mau ngejar-ngejar kain gitu, kainnya merah itu kan katanya biasanya katanya saya juga nggak pernah lihat banteng ya. Jadi banteng itu dijadikan sebagai tempat, sebagai ajang untuk kayak ya gitu kayak atraksi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya banteng itu ingin hidup normal gitu seperti habitatnya secara alami gitu tanpa harus beratraksi gitu ya. Saya pernah ikut nonton sirkus juga gitu ya. Itu jadi teringat saya dengan kejadian saya dulu ikut sirkus di mana di sana itu hewan-hewan itu ada gajah, ada 3 ekor gajah dan ada 1 singa. Jadi di sana itu gajahnya itu kayak dilatih untuk duduk ya, tapi dia itu nangis. Aku jadi katanya kok gajahnya nangis gitu, semuanya nangis gitu. Itu kenapa? Apa memang air matanya nangis gitu? Atau apa dianya lagi sakit atau gimana gitu. Jadi saya teringat dengan kejadian itu, jadi saya segera membuat komunitas. Pertamanya saya bertanya dulu ya ke teman-teman melalui WhatsApp gitu kan. Teman-teman di sini ada yang nggak kira-kira yang mau ikutan sebuah komunitas untuk menolak kekerasan terhadap hewan gitu. Kemudian ada yang respon banyak nih, ayo bikin aja nggak apa-apa, bikin aja gitu, kita sama-sama nanti aku bantu gitu. Ternyata ya udahlah kita bikin, kemudian ada 20 anak yang ikut di grup WA gitu. Terus aku bikin juga akun di Instagram dulu gitu kan. Terus mulailah saya oprek gitu kan. Opreknya itu di FB ada yang berapa anak, kira 30 gitu ya. Akhirnya setelah itu saya mencoba ke ID volunteer gitu ya untuk menyebarkan poster gitu ya, oprek. Alhamdulillah jadinya banyak, ratusan jadinya. Jadi saya juga sekalian open pengurus juga buat bantu-bantu karena saya sadar kalau bikin komunitas itu nggak sendirian gitu. Jadi sekarang saya punya banyak teman-teman untuk sama-sama melakukan visi dan misi untuk mencegah kekerasan terhadap hewan. Sekarang ini oprek kedua untuk menyeimbangkan jumlah dari pengurus dan jumlah dari member. Mohon bantuannya ya, kira-kira kalau ada salah nanti ada ide-ide silakan salurkan saja, nggak usah takut ya. Aku terima juga, teman-teman lain juga terima bikin gitu. Ya gitu kira-kira Kak, jadi panjang ya. Berapa menit jadi? Halo Kak. Oke. Perkenalkan sebelumnya, saya Aulia dari Pasuruan asalnya. Mau tanya, setahu saya kalau pas perkenalan di grup itu kan anggotanya itu nggak ada yang dari daerah saya gitu, terutama yang Pasuruannya. Kalau yang Sidoarjo itu mungkin masih ada ya, tapi saya kayaknya menjumpai cuma satu. Dan Mbak Eno tadi bilang kalau misalnya kita mau ikut kayak kegiatan yang turun langsung kayak membantu atau menolong hewan-hewan yang mengalami tindak kekerasan itu untuk orang-orang yang seperti saya itu gimana, Mbak? Kak, Pasuruan itu provinsi mana itu? Jawa Timur. Itu satu provinsi sama saya itu. Ya, walaupun nggak satu kota, satu provinsi banyak kok. Ada. Oke. Jadi misalnya saya bantu jawab. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian adalah seorang solo player di PAS Indonesia sendirian gitu ya asalnya. Jadi kalau pengen misalnya mengadakan street feeding atau bantuan gitu, minta bantuan gitu, bisa dikasih tahu dulu lah pokoknya ke PAS Indonesia gitu Kak. Ada kasus nih Kak gitu.
terus aku pengen nyari teman atau gimana nanti saya usahain gitu kan. Mungkin aja nanti nggak sendirian mungkin ya. Saya juga kurang kurang hafal gitu. Nanti kita bantu share aja sih. Dibantu share, terus mencari teman gitu ya buat Kak Aulia gitu kalau misalnya bantuan. Mungkin nanti paling gampang lihat kondisi juga sih ya Kak. Karena mungkin misalnya bantuan finansial mungkin masih bisa teman-teman bantu gitu. Kalau misalnya bantuan untuk terjun langsung gitu belum bisa. Mungkin dari Kak Aulia sendiri itu bisa ngajak teman-teman dari sekitarannya dulu. Mungkin ya, nanti ajak aja nggak apa-apa, hubungin saya saja gitu, "Kak, saya temannya Aulia, gitu. Saya mau ikutan PAS Indonesia nih biar nemenin Aulia untuk action gitu di lapangan." Boleh, nanti saya kasih gitu. Kalau misalnya kasusnya berat gitu, langsung aja nggak apa-apa, nggak usah daftar juga nggak apa-apa sih. Nanti bulan depan nanti kita resmiin, kita lantik sama-sama gitu. Yang penting mungkin ajak teman Aulia dulu. Aulia, SMA atau kuliah? Ya, saya jawab Kak. Saya dari Pasuruan, kuliah. Kuliah. Mungkin teman ajak dari satu kampusnya sendiri atau keluarganya sendiri dulu ikutan Indonesia gitu atau nggak usah ikut juga sih nggak apa-apa sih, yang penting nanti hasilnya nanti kasih tahu misalnya minta bantuan sama PAS Indonesia juga langsung aja kasih tahu gitu. Nanti beberapa konfirmasi dan beberapa pertanyaan nanti atau data yang kami butuhkan nanti silakan dilengkapi aja nanti kita bantu sama-sama gitu ya. Dari sekitarannya Aulia aja dulu ya. Nanti kita pikirkan lagi nanti yang kalau misalnya ada ya teman-teman Pasuruan gitu, nanti saya kasih tahu nanti. Ya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Aulia atas pertanyaannya ya. Jadi eh, teman-teman perlu tahu ya kalau misalkan kita mau melakukan kebaikan tuh bakal ada aja pasti nanti jalannya itu. Nanti jangan khawatir kalau misalkan sendirian di daerah itu tetap nanti bisa tetap kita bakal bantu buat teman-teman semuanya bisa berkontribusi di daerah itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kayaknya ada Kak di chat ya. Oh ya, Aduh, saya tenggorokannya sakit. Semangat ngomong. Oh, ternyata private ke aku. Oke, saya baca dulu ya. Halo Kak, aku Alia. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Oh ya, aku mau nanya sebenarnya arti PAS itu sendiri apa? Atau ada kepanjangannya ya? Dan kegiatan ini dan kan dijelaskan di awal tadi kampanye secara digital. Lalu apakah jika keadaan sudah normal atau pandemi sudah selesai, kegiatan akan dilakukan secara langsung? Ya. Dan bagaimana sistemnya? Karena yang kita tahu anggota dari komunitas ini berbeda daerah. Kemudian sudah ada beberapa anggota ya Kak. Banyak sekali ya pertanyaannya ya. Oke. Saya juga mau baca nih jadinya. Bentar. Jadi pertama itu arti dari PAS Indonesia sendiri ya teman-teman. Jadi arti dari PAS Indonesia itu PAS ya. PAS itu sebenarnya dari PA. PA itu adalah sebuah anggota tubuh dari hewan yang terletak di keempat atau kedua ya. Kalau di hewan monyet juga ada sih ya, keempat lah pokoknya. Antara tangan sama kaki itu ada bantalan. Bantalan itu di kucing ada kayak logonya PAS Indonesia itu gitu kan. Itu bantalan lembut gitu namanya PA gitu ya. Kenapa ada S-nya sih? Ya karena yang enggak lebih dari satu. Jadi dimajemukkan PAS dan maksudnya itu PAS Indonesia itu bisa dijadikan misalnya
PA-nya Indonesia, miliknya Indonesia, atau pas ya Indonesia pas gitu ya. Jadi PA itu bantalan dari kucing atau anjing ya, yang ada bantalannya itu PA. Jadi logonya itu ada PA-nya gitu. Dua ya pas Indonesia ID yang kita singkatkan jadi ID, jadi PA Indonesia, pas Indonesia gitu. Kemudian tadi apa lagi? Saya lupa. Oh ya, jadi kalau misalnya kegiatannya udah normal, itu nanti gimana sih Kak? Jadi ini nanti ya Kak agar pertamanya kita buka cabang sepulau gitu, per pulau-pulau gitu ya. Pas Sumatera, pas Jawa, pas Kalimantan mungkin ya. Nanti kita buka yang misalnya potensi anggotanya paling banyak itu yang mana gitu. Nanti beberapa data nanti kita siapin mungkinnya. Karena ini masih dari followersnya itu sendiri masih 500, OTW 600 gitu ya. Belum ya kita gabung dulu gitu kan, kita manfaatin peluang kita ini untuk berkumpul gitu secara digital dulu gitu kan. Kita lakukan kegiatan-kegiatan secara individual dulu ya, nggak bisa buru-buru nih pengen langsung langsung berkumpul-kumpul ya, jangan dulu gitu ya, karena juga menghargai tenaga medis gitu udah susah gitu ya mengobati teman-teman kita yang terjangkit positif COVID gitu. Jadi meminimalisir kita kegiatannya individu dulu atau ke lingkungan yang aman gitu terhadap pandemi gitu ya. Kayak ngasih makan ya enggak gitu ya, misalnya biasa dinilai lah pokoknya masih berharga gitu ya. Saya juga kegiatan yang saya bisa lakukan sederhana di dalam pandemi ini yaitu misalnya memberi minum di teras untuk kucing-kucing yang datang di rumah gitu. Jadi kucing-kucing itu kadang-kadang kan kekurangan air bersih ya, mengkonsumsi air bersih. Jadi saya menyediakan setiap hari itu tempat yang berisi air bersih gitu untuk kucing-kucing yang datang. Alhamdulillah malah banyak, kadang-kadang malah gubrak-gubrak gitu ya. Kucingnya datang gitu. Kucing saya penakut satu, jadi kalah jumlah. Jadi ya tapi karena kucing ya namanya aja kucing ya hewan ya, jadi yang nggak ada yang kayak manusia gitu ya, cuma mengadali naluri ya udah gitu nggak apa-apa, berantem palingan dipisahin gitu, mau ngelarang kamu nggak boleh ke sini kucingku jadi takut ya nggak bisa juga gitu. Pokoknya kegiatannya individual sendiri-sendiri aja ya nggak apa-apa gitu. Kemudian apalagi tadi ya, saya mencoba untuk menjawab ini aja. Sudah selesai. Dari total dari anggota PAS Indonesia sendiri itu kalau yang udah resmi ada 140 apa 130 gitu yang ada di grup WA itu. Kemudian pengurusnya itu ada 40 apa ya, ada 40-50 gitu. Pengurusnya ada seleksi juga, kemarin juga nggak dipaksain, kalau ada yang out ya udah nggak apa-apa out aja gitu, kita nggak maksain juga gitu karena kegiatan orang kan ya beda-beda gitu. Kita mau prioritasi PAS Indonesia silakan, mau menduakan PAS Indonesia juga silakan ya, kalian sendirilah pokoknya, nanti yang manfaat dampaknya nanti ke kalian sendiri gitu. PAS Indonesia nanti masih banyak teman-teman yang mau, kita belum memaksakan apa-apa gitu juga, nggak pas keluar kita langsung gibahin enggak gitu kan, ih apa sih gini enggak. Kita mana ya, menghargai lah, ya udah nggak apa-apa, kita memaklumi. Kemudian yang baru daftar ini kemarin 112, tapi gugur berapa orang itu ya, jadinya 100 berapa gitu. Jadi sekarang mungkin kalau misalnya udah dilantik nanti jadinya 200-an lebih nih yang udah jadi member
internal dari komunitas kita. Jadi kemudian ada juga di like apa ya, Facebook page gitu ada 60, kemudian ada subscriber ada 50, terus ada Twitter ada 30. Udah lumayan, enggak ngincer banyak-banyak juga enggak sih. Yang penting memberikan manfaat. Walaupun itu 10 orang, kalau misalnya sungguh-sungguh itu ya udah, alhamdulillah gitu, ya udah ya. Lebih bermanfaat daripada 100 orang gitu ya. Tapi cuma ikut-ikutan doang gitu. Ya udahlah, mending 10 orang aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak terlalu mengincar banyak anggota sih, yang penting serius aja. Juga nggak memaksa, misalnya emang kegiatan kalian juga terbentrok gitu ya, bentrok juga nggak maksain juga sih. Yang penting niatan kalian itu ya di dalam kegiatan sehari-hari itu bisa sayang hewan, kami hargai itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti lihat aja sendiri nanti jumlahnya berapa. Terima kasih tadi siapa? Alia ya. Terima kasih Alia untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan nggak Kak? Jangan di privat ya, aku nggak bisa lihat. Tuh Kak Dwi, Risma ada yang nanya. Almira ya, Almira. Ya, Amira, silakan tanya. Barangkali mau tanya langsung ke Kak Eno. Bisa di mic, Iya, dinyalakan. Nah, kayak gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira, saya dari Kota Bandung. Nah, ini saya izin mau bertanya, tapi mungkin pertanyaan dari saya bisa dibilang agak sedikit keluar dari topik pembicaraan yang sebelum-sebelumnya nih. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Jadi gini Kak, menurut kakak-kakak di sini ya, tidak hanya ke Kak Eno aja, saya ke semua gitu. Apakah dengan menjadi seorang aktivis hewan atau aktivis perlindungan hewan dari kekerasan itu, apakah dengan sudah misalnya jadi aktivis itu, apakah kita jadi tidak boleh memakan makanan yang terbuat dari daging hewan atau misalnya produk-produk makanan yang terbuat dari hewan? Karena kenapa begitu? Karena banyak masyarakat, stigma masyarakat masih menganggap kalau orang-orang yang sudah menjadi seorang aktivis perlindungan hewan berarti dia juga tidak boleh memakan makanan apapun itu yang terbuat dari daging hewan atau mungkin daging hewannya langsung itu sendiri gitu. Dan seandainya memang ada si aktivis ini memakan daging hewan, berarti dia bisa dibilang menyalahi kodratnya menjadi aktivis perlindungan hewan gitu. Menurut kakak-kakak di sini itu gimana tuh tanggapannya soal itu? Terima kasih. Kak Eno, boleh aku menjawab dulu? Apa Kak Eno mau duluan? Coba ini siapa sih yang ngomong? Aku. Ya, silakan aja Kak. Kalau menurut aku, gimana ya? Kalau misalnya, sebenarnya kalau misalkan makan makanan kayak gitu, sebenarnya mungkin, maaf nih, kalau misalkan menyangkut ke agama, emang sebenarnya kan udah ada kayak suruhan ya, sapi boleh dimakan, apa-apa aja yang boleh dimakan gitu kan. Tapi permasalahannya adalah gimana kita membantu melestarikan hewan-hewan juga gitu. Kita nggak hanya mengkonsumsi mereka gitu. Sama kayak bumi, sama kayak pohon, gimana kita ngejaga itu juga. Nggak asal kita pakai begitu aja sebenarnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi pandangan-pandangan kayak gitu tuh yang sebenarnya agak menyesatkan ya, karena kita juga hidup saling berkaitan kan, gimana pun juga. Gimana kita memanfaatkan mereka dan kita membantu mereka juga kayak gitu. Gimana Kak Eno? Mau Terima kasih Kak Yasmin. sama-sama. Kak Eno?
Halo? Aku baru join. Karismanya udah jawab tadi ya? Karisma. Tadi Kak Yasmin ngasihnya ke Kak Eno tadi. Oh iya, Kak Yasminnya. Udah ya. Aku tadi live nggak tahu kenapa. Mendapatkan aja ya tadi. Kalau misalnya terkait kita mentang-mentang kita udah jadi animals gitu ya, pahlawan animals, tiba-tiba kita jadi vegetarian. Ya gimana ya, kita juga makhluk omnivora gitu. Memang beberapa orang yang mengambil untuk vegetarian dengan beberapa alasan. Kalau saya sendiri ya sebagai founder misalnya, saya jadi sebagai founder harus anti menyentuh atau mengkonsumsi makanan hewan ya nanti saya sendiri kekurangan protein sebenarnya saya nih. Saya orangnya nih kurus ya. Jadi butuh makanan ekstra gitu. Kalau misalnya saya nggak makan selain lanjutin lagi ya. Jadi kalau kalian udah jadi anggota PAS Indonesia terus kalian memutuskan untuk tidak berhenti untuk mengkonsumsi hewan gitu kan, makanan protein hewani, ya itu salah juga sih, terlalu fanatik terhadap kampanye hewan, terhadap hewan gitu. Kalau kalian butuh, jika membahayakan nanti untuk kesehatan, kalau kalian nggak bisa berhenti makan daging itu ya jangan kayak gitulah. Kalau memang berbahaya nanti untuk kesehatan, lebih baik kalian lanjutkan aja makan daging gitu. Walaupun nanti dicibir orang misalnya, kamu udah jadi pecinta hewan tapi tetap makan daging. Ya nanti kalau masalah kesehatan, menyangkut dengan masalah kesehatan, ya udah bisa aja, cuek aja nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu berpatokan kalau kita pahlawan hewan ini harus berhenti makan daging hewan, ya nggak usah gitu. Kalau misalnya kita masih butuh secara fisik, secara kesehatan, lanjutin aja nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang, yang penting memang normal ya. Dengan seperti kita kan Indonesia misalnya, kita mayoritas Islam gitu, misalnya kita di depan umum kita makan daging, misalnya daging buaya gitu, misalnya daging hiu gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa dari kota gitu ya yang menyediakan, sebenarnya nggak boleh gitu ya, masih kurang umum gitu ya untuk mengkonsumsi daging seperti kayaknya daging anjing gitu ya. Saya baru tahu karena ada daging anjing ternak gitu yang menjadikan makan. Yang penting enggak kekerasan ya, mungkin ya secara gimana ya, sesuai normal gitu ya, pengelolaannya masih bisa diterima gitu ya, daripada ya udah kalau memang budayanya kayak gitu ya, yang penting enggak melakukan kekerasan dan memang tidak melanggar dari peraturan kita dari negara kita sendiri, misalnya kayak satwa yang dilindungi gitu ya, mengkonsumsi satwa yang dilindungi atau gimana, itu masih tetap dihargai gitu, dimaklumi lah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian dicibirin gitu, bilang aja sama aku juga nggak apa-apa gitu, kita sama-sama menjelaskan gitu, kalau kebutuhan jasmaninya sih membutuhkan daging, ya udah lanjutin aja ya, gak usah mikirin cibiran orang gitu. Begitu Kak Almira ya. Terima kasih Kak Eno jawabannya. Ya maaf ya putus-putus, udah dong. Gak apa-apa Kak, santai. Ya.
pertanyaannya. Ternyata sudah cukup panjang ya ternyata ya dari tadi yang disampaikan oleh Kakak Eno dari awal sampai akhir tentang materinya, tentang tanggapannya, bahwa dari dua pernyataan baik dari Kak Yasmin maupun Kak Eno ini kesimpulannya itu adalah balik lagi ke materi awal sih, kan PAUS Indonesia ini adalah organisasi yang mau menyuarakan stop animal cruelty, yang artinya stop kekerasan pada hewan. Bukan berarti kita stop untuk memakan hewan, karena sebagian hewan memang diciptakan untuk dimakan dan sebagian yang lainnya juga diciptakan untuk tetap ada dan untuk dilindungi gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman di sini ya, terus nggak boleh makan hewan sama sekali ya. Jadi seperti yang Kak Ena bilang juga itu bahwa hubungannya dengan kesehatan, tubuh kita tuh tetap memerlukan keseimbangan baik dari protein nabati maupun protein hewani gitu. Oke, bagus sih. Tadi menyimak dari awal itu lumayan seru juga. Oh ya, mau sedikit memberitahukan, tadi kan Kak Yasmin dari tim HR-nya Pos ID, kalau aku dari tim kreatifnya Pos ID. Jadi tim kreatifnya itu yang sehari-harinya yang bikin konten di Instagram. Sejauh ini buat di Instagram aja sih. Jadi ada sumber konten dari mana, terus nanti pada akhirnya nanti dikelola oleh tim kreatif supaya teman-teman bisa baca. Dan dari beberapa konten yang aku olah, aku tuh baru sadar kalau misalkan kok ada gitu ya orang kayak gitu. Kenapa orang-orang di luar sana itu masih banyak yang kurang sadar terhadap kepeduliannya terhadap hewan ya, kayak masih rendah gitu. Jadi kadang-kadang kalau baca konten yang mau aku olah itu kayak ada miris sama sedihnya gitu. Ini di daerah ini ternyata ada kayak gini, terus ada orang yang perilakunya kayak gini. Jadi ya ada pembelajaran dari diri sendiri juga kalau kita tuh mesti lebih peduli sama lingkungan sekitar, terutama hewan, karena kita emang nggak hidup sendirian. Kita hidup dengan berbagai makhluk di bumi, dan kita sebagai yang istilahnya yang memiliki akal dan berdaya gitu kan, mesti saling melindungi. Ya, jadi juga teman-teman member di sini, kalau jangan takut ya kalau nggak berpartisipasi gitu. Nanti di PAS Indonesia ini sendiri nanti berusaha untuk memberikan wadah slot gitu ya untuk teman-teman member untuk berkontribusi lebih ke Indonesia nanti. Jadi mohon partisipasinya juga. Jadi nggak usah minderan ya dengan pengurus atau apa. Nanti kalian juga member nanti bisa kok ikutan berbagai kegiatan dari PAS Indonesia nanti. Tunggu aja nanti ya. Jangan minderan. Ya, ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke relay. Kayaknya udah nggak ada ini, Kak. Jangan Jadi, Kak. kan ya teman-teman udah dikasih misalkan jadi tulisan yang udah teman-teman buat, teman-teman siapin, dan teman-teman bisa on cam semuanya buat delay dan sekaligus dokumentasi. Aku sudah nih. Ayo kalian on cam. Pada on cam. Jadi ini kelemahan kita sekarang, sehingga mohon maaf kita ingin menegakkan nilai Islam di dunia maya ada hilang.
Yang screenshot boleh minta aba-abanya nggak? Jadi ada satu yang kasih aba-aba buat siap sedia gitu. Sip. Yuk semua on cam yuk. Ini di aku masih beberapa masih hitam. Bentar ya. Masih loading kayaknya. Beberapa masih hitam. Tidak mudah, ada sesuatu yang kita bisa kaji malam ini, terus saya datangkan dengan kitabnya, dengan referensinya yang telah ditulis ratusan tahun yang lalu, ternyata kita dapatkan sekarang nilai-nilainya, plus dengan tokoh-tokohnya, plus dengan data-datanya. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa menyikapi dengan baik, nanti kita akan berbagi dengan Ustaz Felix. Tapi ingat, pembicaraan kita, pembicaraan yang ilmiah. Ilmiah itu sifatnya ada argumentasi, ada data, ada hitamnya, ada putihnya. Yang abu-abu tidak kita bahas. Ya. Bentar ya. Beberapa masih ada yang hitam nih. Jaringan aku kayaknya rada-rada. Baik. Bismillah. Kita berikan dulu sesi untuk Ustaz Felix. Karena ini dunia maya, dunia nyata. Dalam dunia maya, ini beliau lebih eksis ya. Bahkan kemarin di TV One, followernya paling banyak. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau saya barangkali banyak kekurangannya di sini. Oke, slide 1 aku screenshot ya. 1, 2, 3. Ulang, ada yang masih loading. Jaringan aku rada-rada. 1, 2, 3. Ada. Slide kedua, sebentar ya. Loading. Oke. Something went wrong. Please try again. Bentar ya. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar aman. 1, 2, 3. Oke. Maaf ya nanti kalau misalnya beberapa ada yang hitam. Jaringan aku kayaknya tiba-tiba hilang. Oke, Karisma udah semua. Oke, terima kasih Kak Mira. Sampai kemudian saya dipanggil kembali. Karena memang alhamdulillah saya menerima banyak sekali nasihat daripada beliau, menerima banyak sekali ilmu daripada beliau. Alhamdulillah pada hari bisa. Wow, ternyata sudah cukup lama kita ada di sini ya. Semalamnya gitu ya. Dari jam berapa tadi? Oh, nggak lama-lama banget sih, cuma 1 jam doang ya. Dari setengah, tadi jam 15.20 tadi dimulai ya. Udah sambutan, udah perkenalan, udah dikasih materi, udah relay juga sama dokumentasi. Terima kasih buat teman-teman yang tadi bertanya. Dan juga diharapkan teman-teman bisa semangat buat gabung di Paus ID, dapat bertahan sampai akhir, sampai 4 bulan, dan nanti di
diharapkan banyak kontribusinya gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide apa, silakan disampaikan yang nantinya Ops ID coba untuk realisasinya. Dan juga terima kasih atas saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Ditunggu kontribusinya ya. Jadi semangat terus pokoknya ya sampai akhir. Udah sih itu aja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Teman-teman udah bisa live Zoom ya?